Roja. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdirnya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan insyaallah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhwah. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab dari Mukhtasar Ma'arijul Qabul dengan tema kajian kita di kesempatan sore hari ini, wajibnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui line telepon ataupun melalui pesan WhatsApp di nomor interaktif kami di 021 823 6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz kepada Ustadz falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV, juga TV-TV lain yang ikut gabung, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah atas hidayah Allah kembali kita berjumpa di sore hari ini melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah selesai membahas bab tentang orang-orang yang paling utama setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Kita masuk kepada bab penutup dari kitab ini tentang wajibnya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta merujuk kepada Quran sunnah di saat ikhtilaf, dan siapapun yang menyimpang dari Quran sunnah maka wajib ditolak. Bab ini ada 5 fasal. Pasal pertama adalah fi dzikri wujubi ta'atillahi wa rasulihi, bab yang menjelaskan kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Ada banyak ayat dan hadis yang sahih yang menyuruh kita mentaati Allah dan Rasulnya. Pertama, surah An-Nisa 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu,
demi Allah, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam jiwa mereka terhadap apa-apa yang engkau tetapkan dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan seseorang tidak beriman sampai bertahkim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ridho, tidak keberatan dan pasrah. Kalau sikapnya tidak demikian, maka tidaklah dikatakan beriman sampai Allah mengawali ayat ini dengan sumpah, menunjukkan ditegaskannya, dipastikannya seseorang tidak beriman sampai mereka bertahkim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang pertama. Kedua, An-Nisa 59, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman. Maksud iman di sini adalah al-imanul mutlak, bukan mutlakul iman. Maknanya asal ada keimanan, bukan harus sempurna keimanannya. Asal ada iman dalam hati, terkena seruan ini. Hai orang-orang yang beriman, taati oleh kalian Allah dan taati Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Maksudnya di antara ulil amri, di antara orang-orang yang memiliki keimanan sekecil apapun kadar keimanan itu, tapi selama itu ada dan jadi ulil amri, maka wajib taat di dalam perkara-perkara yang benar. Walaupun dia fasik, ya. Selama tidak keluar dari Islam, selama tidak murtad, muslim, mungkin zalim, mungkin fasik, kezaliman dan kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia dianggap seorang yang memiliki keimanan. Makanya dia sholat. Terlepas sholatnya benar atau tidak, khusyuk, ikhlas atau tidak, itu tidak menentukan Islam kufurnya. Yang jelas itu adalah pengamalan ajaran Islam. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat bahwa mengembalikan masalah yang diikhtilafkan kepada Allah dan Rasul-Nya, maksudnya kepada kitab dan hadis, termasuk syarat dari keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Konsekuensi yang jelas dari sebuah keimanan adalah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan masalah yang diikhtilafkan kepada Quran dan Sunnah. Nih ayat yang ketiga ini berisi ancaman bagi siapapun yang tidak taat kepada Allah dan ke Rasul-Nya. Ancamannya dunia dan akhirat. Dalam surah An-Nur 63 Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut. Ini perintah untuk merasa takut. Perintahnya kepada siapa? Kepada orang ketiga.
Kalau perintahnya kepada orang kedua dengan menggunakan fi'il amr, duduk kamu, tulis olehmu, berdirilah kamu, itu ke orang kedua, ke kamu pakai fi'il amr, pakai kata kerja perintah. Adapun kalau nyuruhnya ke orang ketiga, ke dia, ke mereka, itu orang ketiga, maka menggunakan fi'il mudhari yang dimasuki lam amr. Seperti yahdhiru. Fi'il mudhari masuk lam amr. Maka menjadi liyahdhir. Seperti liyasmut. Tadinya yasmutu. Masuk lam amr, jadi liyasmut. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada dan hari akhir? Ini kan orang ketiga, siapa aja? Faliyakul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik, au liyasmut, atau hendaklah dia diam. Hendaklahnya ini bahasa kita. Kalau hendaklah dalam bahasa kita berupa anjurannya. Tapi lafaz asli dalam bahasa Arab, lamnya lam amr, perintah. Dan asal perintah adalah wajib. Di dalam ayat ini juga Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah takut, perintahkan untuk takut. Siapa? Orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Hendaklah takut. Kenapa takut? Antusibahum fitnatun. Bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah. Fitnah yang tergantung konteks kalimat. Fitnah bisa berarti syirik atau kufur. Seperti ayat wal fitnatu asyaddu, kejam, lebih besar dosanya daripada pembunuhan, daripada membunuh. Fitnah yang maksud kufur atau syirik. Ada fitnah dalam arti ujian, cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu, anakmu dengan makna azab. Seperti alladzina dzalamu minkum khassah. Ini ada dalam surah Al-Anfal. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah di sini maknanya azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim. Perintahkan untuk takut. Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, bahwa mereka akan ditimpa fitnah. Maksudnya azab di dunia. Ditimpa fitnah. Maksudnya azab di dunia. Atau ditimpa azab yang pedih di akhirat. Di dunia, di azab. Di akhirat juga di azab. Ini efek dari ketidaktaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini mengisyaratkan wajibnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena yang tidak demikian terancam diazab dunia sampai akhirat. Dan ini mengisyaratkan wajibnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena yang tidak demikian terancam diazab dunia sampai akhirat.
Di dalam surah Al-Ahzab 36 ungkapannya berbeda lagi. Tapi intinya mewajibkan hamba untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dalam Al-Ahzab 36 ini Allah menyatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki ataupun perempuan bila Allah telah menetapkan, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, mereka memilih pilihan lain dalam urusan mereka dibanding ketetapan Allah dan Rasul. Ketetapan Allah dan Rasulnya diabaikan, mereka lebih memilih ketetapan yang didasarkan pada adat, budaya, kebiasaan, atau ketetapan yang dibangun di atas landasan akal, ro'yu, atau perasaan. Lalu ketetapan Allah dan Rasulnya diabaikan. Gak pantas orang mukmin seperti itu, baik laki ataupun perempuan. Nah, ini dianggap maksiat, lalu oleh Allah di akhir ayat ini dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat seperti itu kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina. Dia sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Isi dari ayat ini tetap wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan memilih aturan lain, ketetapan lain dengan mengabaikan ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang keempat. Kelima, Al-Ahzab 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik. Karena beliau menyampaikan wahyu, mengamalkannya. Aplikasi pengamalan dari wahyu itu dalam segala hal menjadi contoh tauladan. Dalam hal akhlak Allah juga memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Maka pantas beliau jadi contoh dalam hal apapun. Tapi yang akan mencontoh Nabi SAW, kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan kebahagiaan di yaumil akhir, mengharapkan apapun yang ada di sisi Allah, berharap ridhonya, berharap rahmatnya, mahabbah atau kecintaannya, ampunannya, pahalanya, surganya, pokoknya apapun yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, wa dzakarallaha katsira, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Siapa yang tidak mencontoh Nabi SAW berarti dia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, apa yang kebahagiaan di akhirat, nggak berharap itu, nggak berharap akhirat, dan itu bahaya. Di dalam ayat ini tersirat wajibnya mencontoh Nabi SAW dalam beragama ini. Keenam, surah Al-Hasyr ayat 7 Allah menyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian ambil. Termasuk yang diberikan itu syariat, aturan, rules.
Ambil, pegang teguh, aplikasikan, dan apa yang dilarang jauhi sejauh-jauhnya. Ini isyarat taati Rasul sepenuh hati secara mutlak. Ini 6 ayat dan banyak 6 ayat-ayat lain di luar 6 ayat ini yang menyuruh kita mentaati Allah dan Rasulnya, dan ada ancaman siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya terancam dia maksiat, terancam azab dunia sampai akhirat. Adapun hadis-hadis Nabi SAW lebih banyak lagi daripada Al-Quran. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis dan kita akan jeda terlebih dahulu beberapa saat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Lembar doa, secarik permohonan hamba. أستجب لكم. Doa dari Al-Quran. Doa agar diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100. Lembar doa, secarik permohonan hamba. أستجب لكم. والسابقون الأولون من ketika Nabi menyatakan kalau ada larangan jauhi, bukan semampu mungkin, enggak. Mutlak jauhi semuanya. Pasti kalian mampu. Karena menjauhi itu sikap yang pasif. Tinggal diam dari larangan sudah. Jangan dikerjakan, jangan didekati, sudah. Tapi apabila aku merintahkan kalian kepada sesuatu, lakukan oleh kalian semampu kalian. Nah, kalau melaksanakan perintah, baru sesuai dengan kemampuan. Sebab kemampuan setiap orang beda-beda. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Di luar kemampuan kalian, walaupun ada perintah, maka enggak dosa. Walaupun tidak dilaksanakan. Haji wajib, rukun Islam. Tapi enggak mampu, maka bebas dari kewajiban. Saum Ramadan wajib, tapi enggak mampu, mungkin sakit, ya.
atau ada uzur lain, maka nggak perlu saum, tapi ada alternatif. Bisa fidyah, bisa qadha di lain waktu, tergantung keadaan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu hadis yang kedua. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, "Sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi wa tanazzaha anhu qaumun. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahamidallah thumma qala ma balu aqwamun yatanazzahuna an syai' asna'uhu fa wallahi inni a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah." Kata Aisyah, Nabi SAW melakukan sesuatu yang beliau membolehkan melakukan sesuatu itu. Tapi orang-orang lalu menghindarinya, tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sampailah berita ini kepada beliau. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia. Beliau memuji Allah. Lalu beliau berkata, kenapa ada orang-orang yang menghindari, menjauhi apa yang aku lakukan? Demi Allah, aku lebih mengenal Allah daripada mereka dan aku lebih takut kepada Allah dibanding mereka. Jadi kalau sesuatu itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, minimal boleh, jangan dihindari. Bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Menjauhinya berarti menyelisihi apa yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ditegur mereka. Oleh Nabi dikerjakan, oleh mereka dijauhi, ditegur. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sesuatu yang menurut sebagian orang kayaknya kurang layak dilakukan deh. Tapi oleh Nabi dilakukan. Lalu orang-orang nggak mau melakukannya, hanya dianggap nggak layak. Seperti contoh umpamanya 3 orang sahabat bertanya kepada para istri Nabi tentang amalan Nabi yang biasa dilakukan di rumah. Yang tahu kan hanya para istri Nabi, ya. Orang lain nggak akan tahu. Dijawab, kalau malam beliau tidur, nanti sepertiga akhir malam sholat. Kalau siang kadang saum, kadang tidak. Saum sunnah maksudnya. Kalau Ramadan pasti saum. Wa kana fi mihnati ahli, dan beliau juga suka bantu-bantu istrinya di rumah. Maka salah satu sunnah Nabi SAW bantu-bantu istri di rumah, nyapu, ngepel, nyupir, nyuci piring maksudnya, nyuci baju dan seterusnya, beres-beres. Ya. Kana fi mihnati ahli. Mendengar itu para sahabat seolah-olah, bukan para, 3 orang ini seolah-olah menganggap enteng kok amalan Nabi itu ya. Lalu yang satu mengatakan, saya mah nggak akan tidur semalaman, mau sholat semalaman. Dianggap lebih baik daripada Nabi SAW. Yang kedua, saya mah tiap hari saum sunat, Nabi makan kadang-kadang tidak. Yang ketiga, saya tidak akan nikah. Punya istri itu riweuh. Harus bantu-bantu pekerjaan istrinya. Bu, jangan bebas. Nggak ada yang bawel. Nggak ada yang melarang ini. Nggak ada yang cemburu. Gitu kan. Sampailah ucapan 3 orang ini kepada Nabi SAW. Ditegur. Kata beliau, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kaliankah yang berbicara begini, begini, begini? Fa wallahi, demi Allah,
ana akhsyakum billah wa atqakum billah. Demi Allah, aku lebih takwa kepada Allah dibanding kalian. Lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku kalau malam sholat, aku pun tidur. Siang saum, kadang-kadang tidak. Wa ana atazawwajun nisa. Aku pun menikahi beberapa wanita. Lalu di akhir hadis ini beliau menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggak suka kepada sunnahku, dia bukan dari umatku. Lihat, ditegur. Mereka menggunakan akal dan perasaannya. Nabi mah ada tidurnya, saya mau sholat terus nggak akan tidur. Menurut akal dan perasaan bagus kan? Padahal itu buruk. Kenapa? Tubuh kita punya hak yang wajib kita tunaikan. Apa hak dari tubuh kita? Diberi saat untuk istirahat. Malam, hak tubuh untuk istirahat, pakai tidur. Tapi jangan semalaman diberikan kepada tubuh kita. Sepertiga akhir malam berikan kepada Allah, bangun. Kalau malamnya tahajud, siangnya saum, amruk ini tubuh. Sebab kita bukan robot. Robot perlu dicas, ya enggak? Robot juga pasti ada apanya? Ada rusaknya. Enggak sampai sehari kalau kita beli robot mainan untuk anak-anak, sabaraha menit oke hancurnya. Dilempar, diapa-apain gitu. Apalagi kita. Inilah dalil yang ketiga. Keempat, masih dalam Sahih Bukhari. Diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yazalu ta'ifatum min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan selalu muncul sekelompok dari umatku yang zahirin, yang eksis, yang dominan, yang selalu tegak di atas kebenaran. Dalam riwayatnya zahirina al-haqq. Zahirnya itu, eksisnya itu di atas kebenaran, di atas Quran dan Sunnah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Sampai datang urusan Allah dan mereka tetap eksis di atas kebenaran tadi. Jadi di setiap zaman, walaupun semua manusia umumnya bejat, selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku berdiri di atas kebenaran. Sampai kapan? Sampai datang urusan Allah. Maksud sampai datang urusan Allah diterangkan oleh para ulama. Di antara Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan maksud sampai datang urusan Allah adalah sampai datangnya angin yang lembut. Siapapun orang yang punya keimanan walaupun sekecil debu, terkena angin itu mati. Yang tersisa orang yang sama sekali nggak punya keimanan. Orang kafir, orang musyrik. Semua orang mukmin sekecil apapun keimanannya mati. Nah setelah itu nggak ada lagi orang yang eksis di atas kebenaran. Itulah seburuk-buruk generasi manusia dalam sejarah kehidupan manusia. Di generasi terburuk itulah kiamat terjadi. Selama ada orang yang menyebut nama Allah saja, selama itu nggak akan terjadi kiamat. La taqumus sa'ata la yuqala fil ard Allah Allah. Tak akan terjadi kiamat sampai tak ada satupun di dunia ini yang menyebut Allah. Nah, sampai datangnya angin, maka orang-orang yang eksis di atas kebenaran tadi tidak ada lagi, mati. Inilah yang dimaksud
bahwa akan muncul satu kelompok kecil di kalangan umatku, eksis tegak di atas kebenaran. Disebutkan la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Mereka itu nggak bisa dimadaratkan oleh orang yang menentang mereka, yang menyelisihi mereka. Yang menentang pasti lebih banyak. Sebab ini kelompok minoritas yang berpegang teguh di atas Quran Sunnah, minoritas, mayoritasnya menyimpang. Pasti dibully, pasti dipojokkan, pasti digempur sana sini. Tapi mereka tetap eksis sampai datangnya angin tadi. Mati mereka, yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Ya. Itulah hadis yang keempat. Termasuk di zaman kita pasti ada kelompok kecil yang tegak di atas Quran Sunnah. Di zaman kita hidup, kita lah harus menjadi bagian dari komunitas minoritas tadi. Tegak di atas kebenaran, sehebat apapun gangguan, godaan, hantaman yang pasti dia alami. Ya'ti 'alan nasi zamanun al-mumsikuna fihi bisunnati kal-qabidi 'alal jamri. Kan datang kepada manusia satu zaman. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Panas. Nggak kuat bisa dilempar, itu sunnah. Kalau dilempar bara api apa yang terjadi? Padam. Kalau dipegang apalagi ditiup-tiup biar tambah nyala, bertahan, tambah panas. Seperti itulah sunnah. Makin dipegang dihidupkan makin banyak godaan. Nggak kuat dengan godaan, tinggalkan sunnah. Padam, tidak akan lagi menyinari kehidupan kita. Maka kita pun berbaur dengan keburukan orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan yang lain-lain, diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khatta khututan." فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل وخطين عن يميني وخطين عن شمالي فقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Saat itu kami sedang duduk-duduk di sekitar Nabi SAW. Lalu beliau membuat garis di tanah, satu garis di hadapannya. Lalu beliau mengatakan, inilah jalan Allah Azza wa Jalla. Satu garis lurus. Lalu beliau membuat dua garis lagi di kanannya dan dua garis lagi di kirinya dengan arah yang berbeda. Tidak sejajar dengan garis tadi. Lalu beliau mengatakan, inilah 4 garis ini jalan-jalan setan. Lalu beliau meletakkan tangannya di atas garis yang tengah tadi, yang lurus tadi. Lalu membacakan Al-Quran surah Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan syaitan yang kiri kanan. Fatafarraqa bikum an sabil, nanti kalian terpisah dari jalan Allah. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, dzalikum wassaakum bihi, inilah wasiat Allah kepada kalian.
Laksanakan wasiat ini la'allakum tattaqun agar kalian takwa. Ini ayat mengisyaratkan wajibnya mengikuti satu garis lurus yang tengah, itulah jalan hidup Nabi SAW. Inilah hadis yang kelima. Keenam, dalam Sunan At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Irbad, wa'adhana Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadah mau'izatan balighatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Faqala rajulun inna hadhihi mau'izatu muwaddi' famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Kata Irbad, suatu hari Nabi SAW memberi wejangan kepada kami setelah sholat subuh dengan wejangan yang sangat menyentuh, yang membuat air mata berurai dan hati bergetar. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain sampai para sahabat itu menutupkan kedua telapak tangannya ke wajahnya sampai sesegukan nangisnya juga. Berkatalah seseorang sahabat, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wejanganmu yang terakhir. Berikan perintahmu kepada kami. Berkatalah Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah wa in abdun habsyiyun fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Aku wasiatkan kepada kalian untuk pertama bertakwa kepada Allah. Kedua, mendengar dan taat kepada imam, sekalipun imam kalian itu seorang hamba Habsyi. Hamba Habsyi rata-rata jadi budak. Status sosialnya rendah, miskin. Tapi kalau dia jadi pemimpin, wajib mendengar, wajib taat. Sesungguhnya siapa orang yang hidup panjang di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka jauhi oleh kalian seluruh perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan, karena itu sesat. Muhdats itu muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama, karena itu sesat. Kalau di luar agama seperti adanya mikrofon, adanya kamera, radio, TV, handphone, pesawat terbang, itu agama atau dunia? Dunia. Tidak dihukumi bid'ah atau sesat, enggaknya. Itu mah selama manfaat bagus. Tapi dalam perkara agama, apa yang dulunya enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, jangan diada-adakan sekarang. Walaupun dengan niat yang baik, seluruh kebid'ahan niatnya baik. Niatnya umpama menyebarkan syiar, niatnya umpamanya mengagungkan hari kelahiran Nabi, mengagungkan peristiwa Isra Mi'raj, mengagungkan macam-macam, niatnya bagus. Tapi ingat, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Niat yang baik tidak menghalalkan segala cara. Niat mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara membikin-bikin perkara baru dalam agama yang di zaman Nabi tidak ada. Itu bukan mengagungkan, itu menyelisihi itu. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena itu sesat. Di dalam riwayatain, fakulla
muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang diadakan bid'ah. Nah, perkara baru yang diadakan itu ada dua macam. Pertama disebut bid'ah haqiqiyah, kedua bid'ah idhafiyah. Ini dijelaskan salah satunya oleh Syekh Ali Hasan Al-Athar dalam kitab Ilmu Usulil Bid'ah. Dan itu mengutip penjelasan Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Apa itu bid'ah hakikiyah? Bid'ah hakikiyah itu memang kebidahan yang sama sekali nggak ada asalnya dari Nabi SAW dan para sahabat, tapi dianggap bagian dari agama gitu. Seperti contohnya apa ya? Peringatan hari besar Islam, kelahiran Nabi SAW, sama sekali nggak ada, diadakan. Itu bid'ah hakikiyah. Kalau bid'ah idhafiyah mah amalannya ada contohnya di satu momen tapi diterapkan di momen lain. Seperti azan. Azan disyariatkan untuk apa? Manggil orang sholat pada waktunya. Tapi kalau azan dilakukan bukan di momennya. Seperti orang muhaji diazankan. Azannya disyariatkan, tapi tempatnya salah. Itu bid'ah idhafiyah. Seperti orang meninggal, diazankan, itu bid'ah idhafiyah. Azannya disyariatkan. Tapi apakah setiap orang yang mati di zaman Nabi SAW diazankan ketika masuk kubur? Kan enggak ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ada zikir tertentu dibaca di sini dan diterapkan di yang lain. Itu disebut dengan bid'ah itu. Itu semua muhdatsatil umur. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Faman adraka dzalika minkum, siapa orang yang menemukan mengalami masa-masa seperti itu di kalangan kalian. Ini mengisyaratkan kata Nabi SAW, siapa orang yang hidup panjang di antara kalian sepeninggalku, maka akan melihat penyimpangan yang banyak. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama, menunjukkan di zaman itu banyak kebid'ahan. Perkara-perkara baru dalam agama yang dulu tidak ada, sekarang diada-adakan. Siapa yang mengalami hal itu, ini mah ke kita bingitnya. Kita mengalami hal itu. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaihi bisunnati. Hendaklah dia berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdin, dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Walaupun Nabi tidak mengerjakan, tapi para khalifah mengerjakan. Itu sunnah khalifah. Boleh? Boleh. Bukan boleh, diperintahkan. Wajib berpegang teguh kepada sunnah khalifah. Karena kalau khalifah didukung oleh semua sahabat, ijma, dan itu ijma kata Nabi SAW pasti benar. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Kalau umatku sepakat, berarti pasti benar. Contohnya apa? Tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi dilakukan para khulafaur rasyidin. Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan, dibukukan. Di zaman Nabi kan tidak. Ya ada catatan-catatan terpisah, tapi 30 juz semua tidak. Baru dilakukan di zaman Abu Bakar. Cuma satu, tapi di zaman Umar juga gitu. Pas di zaman Utsman, banyak. Itu sunnah khulafair rasyidin. Lahir dari ijtihad mereka karena kebutuhan. Andai Quran tidak dibukukan, dengan meninggalnya para penghafal Quran, bisa habis tuh, bisa hilang Al-Quran, ya enggak? Kebutuhan untuk membukukan Al-Quran atas ijtihad orang-orang yang ahlinya. Maka itu sunnah para khulafaur rasyidin. Oleh Nabi SAW diperintahkan pegang teguh. Dan ini bukan kebid'ahan, sunnah. Contohnya apa lagi? Azan Jumat 2 kali. Di zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak, zaman Umar ada.
Zaman Umar tidak ada, zaman Utsman diadakan. Bid'ah enggak? Ini sunnah Khulafaur Rasyidin. Kenapa Utsman menyelisihi Nabi, Abu Bakar dan Umar? Karena kondisi berbeda. Di zaman Utsman sudah lebih meluas. Dan ada kasus orang lalai dari sholat Jumat. Karena saat itu nggak ada jam, masjid juga jarang. Ada yang jauh gitu. Walaupun adzan di masjid nggak kedengaran, belum ada speaker waktu itu, belum ada jam, belum ada internet. Banyak yang terlewat. Ini tanggung jawab khalifah untuk mengatasi masalah itu. Ijtihad mereka. Adzan awal. Di pasar-pasar, di jalan-jalan mengingatkan mereka ini Jumat. Dan itu para pengangguran sekarang ajanya. Kadang-kadang tidak hafal hari, ya enggak? Yang sudah tidak kerja, tidak sekolah. Termasuk saya, iya. Kadang saya nanya, ini hari apa sih? Suka nanya begitu. Ini zaman sekarang yang ada jam, ada HP gitu. Apalagi zaman baheula. Dan ijtihad ini dibutuhkan karena melihat kondisi seperti itu. Maka ini lahir dari kesepakatan para ahli ijtihad di zamannya. Itu jadi sunnah. Sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi ada ilat, ada uzur, ada sebab kenapa diadakan azan awal. Bidah enggak, itu sunnah Khulafaur Rasyidin dan Nabi SAW menyuruh pegang teguh. Kalau kondisinya seperti itu, lahir dari ijtihad para ahlinya, iya, untuk kemaslahatan. Dengan cara seperti itu, orang enggak ada lagi yang tertinggal Jumatan. Berkata sebagian ulama, seperti contoh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika sebab diadakannya azan pertama ini sudah tidak dibutuhkan, maka nggak dibutuhkan lagi azan. Seperti zaman sekarang masjid di mana-mana. Di kitanya, dari negeri orang masih banyak yang jarang. Setiap orang punya jam. Nggak punya jam, ada HP. Di HP ada jam. Setiap orang bisa mengakses tahu jadwal sholat. Di HP setiap orang ada jadwal sholat. Jadi orang tahu hari apa, jam berapa, jadwal waktu sholat jam berapa. Nggak perlu lagi ada pengingat. Maka kebutuhan azan awal tidak dibutuhkan lagi. Makanya berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, seandainya Utsman hidup di zaman sekarang, niscaya dia akan menghapuskan azan awal. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Semua orang tahu waktu sekarang. Nah, jadi Nabi SAW menyatakan siapa orang yang mengalami hal itu, maka berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, gigit dia dengan gerahammu. Nah, di sini menjelaskan wajibnya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Inilah dalil yang keenam. Ketujuh, dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri." Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Wa laysa wara'a dhalika minal iman habbata khardalin.
Kata Nabi SAW, ini pas sekali di zaman kita. Tak ada satupun Nabi yang diutus oleh Allah kepada suatu umat sebelum aku. Kecuali di kalangan umat Nabi ini ada Hawariyun dan Ashab. Hawariyun itu para pembela Nabi. Para sahabat Nabi. Semua Nabi ada pembelanya, ada sahabatnya. Para pembela dan para sahabat itu mengambil sunnah Nabi dan mengikuti perintahnya. Kemudian muncul beberapa generasi setelah mereka. Generasi berikutnya itu berkat mengatakan apa yang tidak dikerjakan, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Antara ucapan dan perbuatan tidak selaras, tidak sejalan. Amalnya mengamalkan apa yang tidak diperintahkan oleh para nabi, mengada-adakan kebid'ahan. Bakal muncul tuh. Setelah zaman Nabi berlalu sekian lama muncul orang-orang tadi. Ngomong pintar tentang agama, dilaksanakan tidak. Sekali melaksanakan, yang dilaksanakan tuh tidak diperintahkan oleh agamanya. Ditambah-tambah diada-adakan. Ada orang seperti itu banyak. Selalu bermunculan di setiap generasi para nabi setelah meninggal. Apa kata beliau? Siapa yang memerangi mereka dengan tangannya dialah mukmin. Siapa yang memerangi mereka dengan lisannya dialah mukmin. Dan siapa yang memerangi mereka dengan hatinya dia mukmin. Maka kalau tidak memerangi walaupun dengan hatinya tidak ada lagi iman walaupun sekecil benih, biji benih. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Terakhir yang ke-8 riwayat Imam Ahmad dari Hasan bin Jabir. Dia berkata, aku mendengar Miqdam bin Ma'da Yakrib radhiyallahu an berkata, harrama Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar asya'a. Thumma qala yushiku ahadukum ayyakdhibani wa huwa muttakiun ala arikatihi yuhaddithu bihadithi. Fayaqul bainana wa bainakum kitabullah. Fama wajadnahu fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi min haramin haramnahu. Illa wa inna ma harrama Rasul mithla ma harrama Allah. Suatu saat waktu perang Khaybar, Rasul SAW mengharamkan beberapa perkara. Lalu beliau berkata, nanti akan tiba masanya salah seorang di antara kalian mendustakan aku dalam keadaan dia ini bersandar di dipannya, lalu membicarakan hadisku, ngomong hadis. Lalu dia berkata, antara kami dan kalian ada kitabullah. Apa saja yang kita temui dalam kitabullah itu sesuatu yang halal, kita harus halalkan. Atau yang kita temui sesuatu itu haram, harus kita haramkan. Ini kitabullah. Kembali rujuk. Kalau ada perbedaan antara kami dan kalian, nih kitabullah. Karena apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidaklah Rasul mengharamkan sesuatu kecuali pasti itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa hadis dan tadi sebelumnya ada beberapa ayat yang menjelaskan wajibnya kita untuk berpegang teguh dan taat kepada Allah Rasulnya, berpegang teguh kepada kitab Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cukup sekian penjelasan ini. Insyaallah fasal kedua nanti kita akan teruskan di Jumat yang akan datang dan sisa waktu yang ada kita tanya jawab. Pertanyaan ke sini. Ada gangguan koneksi dengan Cilengsi.
Katanya pertanyaan dikirim ke WA saya. Pertanyaan Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana dari Abu Umair, Johor Baru, Malaysia. Izin bertanya. Jika perintah orang tua menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat kita memilih perintah Rasul, orang tua kita menangis karena malu dengan ejekan masyarakat banyak. Misal, ada saudara meninggal dan banyak perintah yang menyelisih perintah Rasul. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak dalam kondisi seperti ini? Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum. Ya, wa jazakallahu khaira wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Apa yang dialami oleh ikhwan kita di Johor, Malaysia, juga banyak dialami oleh saudara-saudara kita di Indonesia atau dimanapun. Masalah ini, ikhwan, tidak bisa instan penanganan. Tapi perjuangannya itu jauh sebelum ini kejadian. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, setelah kita ngaji, perlihatkan efek baik atau hasil dari ngaji, buah dari ngaji. Apa buah dari ngaji? Pertama, akhlak kita berubah lebih baik, ibadah kita lebih bagus. Dan itu terlihat oleh keluarga, oleh orang tua, oleh adik, kakak, paman, bibi, bahkan tetangga. Akhlaknya lebih baik, lebih santun. Membantu orang tua, ikut membimbing adik, hormat kepada kakak, ramah kepada tetangga. Itu pertama. Kedua, tunjukkan loyalitas kita kepada agama. Sebelum azan kita sudah ke masjid, bahkan mungkin kita yang azannya. Kita ngajar ngaji anak-anak. Kita tunjukkan saum sunat Senin Kamis, kita baca Al-Quran, dan seterusnya. Loyalitas kita kepada agama ini tinggi. Itu yang kedua. Ketiga, tunjukkan kita tidak pernah mentolerir penyimpangan. Seperti adanya musik, ada lagu, kita enggak. Kita menjauhi. Ada sesuatu yang menyimpang dari syariat, kita mengingkari dengan sebaik-baik cara. Minimal menjauhi. Tidak ikut campur. Sehingga orang-orang menilai kita, pertama akhlaknya baik. Kedua lebih berilmu. Ketiga lebih taat. Dan yang keempatnya amat sangat menghindari penyimpangan. Minimal 4 ini tertanam. Sehingga suatu saat kalau ada sesuatu yang menyimpang. Seperti tadi, ada keluarga meninggal, adat, budaya, melakukan ritual-ritual yang mungkin mengandung unsur syirik, mungkin, ya enggak? Kita mengingkari dengan sebaik-baik cara. Karena kita sudah punya 4 bekal tadi, siapapun orang tua, tetangga, atau kerabat akan tahu bahwa kita akan bersikukuh dengan ini. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan, tapi akan dikemukakan dengan sebaik-baik cara. Kalau 4 modal ini sudah kita miliki, mereka hormat, mereka taat kepada kita, karena mereka menganggap kita memang sudah lebih berilmu daripada mereka. Kalau sudah begitu, mereka nanti akan mengikuti. Tapi kalau umpamanya hasil ngaji sebaliknya, hasil ngaji akhlaknya tambah buruk. Datang ke rumah ini bid'ah, ini kufur, ini neraka. Aduh. Orang tuh jadi risihnya. Ini orang kesurupan jin mana nih? Di mana ngajinya? Siapa ustaznya? Ustaznya yang disalahkan. Kalau ustaznya tidak mengajarkan demikian.
masih suka bermusik, masih suka nyanyi-nyanyi. Orang-orang menyangka dia tahu itu nggak boleh, tapi masih dilaksanakan. Maka pas ada sesuatu yang bersifat budaya, walaupun mengandung unsur penyimpangan, orang tua bersikukuh mau sebab yakin anaknya akan bisa dikalahkan karena dia masih nyanyi. Dia masih melakukan apa yang dia yakini keharamannya. Ini juga itu pasti bakal kalah ya. Jadi sekali lagi sikap kita pertama tetaplah istiqomah di atas kebenaran. Kalau ada pengingkaran, ingkari dengan sebaik-baik cara. Perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, larang orang lain dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Tetaplah istiqamah, tetaplah tunjukkan kemuliaan akhlak, nanti insya Allah hasilnya akan berbeda ketika kita mengalaminya, baik di tengah keluarga ataupun di tengah masyarakat. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bogor. Ustaz mau nanya, alhamdulillah sudah setahun ini Allah berikan saya hidayah untuk mengikuti manhaj salaf. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengikuti zikir-zikir dan amalan yang tidak ada dalilnya yang ustazah saya informasikan kepada saya. Bagaimana cara memberitahu kepada ustazah saya bahwa perbuatan bid'ah merupakan perbuatan yang sia-sia? Kata siapa sia-sia? Enggak sia-sia. Tapi berbahaya. Kalau sia-sia enggak dapat pahala sudah. Ini mah nggak dapat pahala juga diazab, ya, bukan sekadar sia-sia. Saya masih ragu untuk mengatakan lewat WhatsApp karena takut dianggap tidak sopan kepada beliau. Jazakallahu khairan katsira wa jazakillahu khairan katsira. Baik. Pertama, memang ada seorang murid ketika melihat gurunya ada kesalahan tidak menegur. Cari cara lain. Gimana caranya? Ajak ustazahnya itu ngaji. Semoga nanti dapat hidayah. Tahu ustaznya berbeda dengan ustaz-ustaz kita? Enggak masalah. Nanti ustaz kita akan menjelaskan secara ilmiah. Sebab ada pengalaman seorang ustaz membahas kitab fiqih dari kitab Bulughul Maram. Masalah fiqih. Dengan syarah dari dua kitab syarah. Tawdihul Ahkam, Sunan Syekh Al-Bassam, dan Fathul Jalil Ikram, Sunan Syekh Al-Utsaimin. Ada murid-murid yang berbeda fikihnya dengan apa yang diajarkan gurunya. Ngadu ke gurunya. Gurunya itu tukang debat. Saya akan datang. Kita mau debat. Datang. Duduk dengan membawa kitab. Didengar-dengar apa yang harus didebat. Sebab ustaznya itu menjelaskan dari kitab ini hadis. Dalam kitab Bulughul Maram hadis. Dibacakan. Lalu pertama dibahas dulu validitas hadis. Sahih atau tidak. Kalau dhaif, kenapa kedhaifannya dijelaskan dengan mengutip penjelasan para ulama. Itu yang pertama. Kedua, dibahas kosakata yang asing. Mufrodat yang perlu dijelaskan. Dengan mengambil penjelasan para ulama. Ketiga, fiqhul hadis. Pemahaman atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Gini. Dari para ulama juga. Terakhir keempat, aspek fikih yang terkandung di dalam hadis ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama begini, menurut ulama begini, begitu beda. Yang rojih ini dengan dalil ini. Itu pembahasan. Apanya yang mau saya debat? Sekali, 2 kali, sampai 6 bulan baru datang. Ustaz saya tadinya datang mau mendebat
ustadz, tapi saya lihat ada yang perlu didebat, akhirnya ngikut terus. Ajaklah seperti itu ya, nanti di pengajian akan peroleh pencerahan insya Allah. Paling begitu. Gimana cara ngajaknya? Ini yang tidak ditanyakan dalam pertanyaan, mikir sendiri. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, hamba Allah dari Maluku Utara. Batas waktu sholat tarawih sampai jam berapa? Sampai adzan subuh. Sebelum adzan subuh masih bisa tarawih ataupun witir. Pas sahur, kita sahur masih ada waktu 5 menit, masih boleh sholat ya. Sampai fajar tiba. Dan ini juga berlaku untuk tahajud. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi saya dan Ustaz di sekeluarga. Saya Handi dari Jakarta. Afwan Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan kajian tentang makna yakin. Kemarin itu. Ilmu tentang hal gaib yang membuat kita yakin itu kita dapat dari para ulama yang tersambung ke Rasulullah SAW sendiri selama 40 tahun sebelum menerima wahyu pertama itu telah dijuluki sebagai Al-Amin. Sedangkan saat ini ada oknum-oknum ulama yang tidak menjalankan sifat amanah Al-Amin tersebut, sehingga orang meragukan apa-apa yang didakwahkannya. Bagaimana hukuman bagi ulama yang tidak amanah tersebut? Pertama, setiap da'i apalagi ulama wajib amanah dalam penyampaian agama ini. Dia nggak boleh berdusta. Baik atas nama Allah, atas nama Rasulnya. Nanti di bab berikutnya akan muncul penjelasan fi tahrimil qawli 'ala Allahi bila ilmin. Haramnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maksud berbicara atas nama Allah adalah berbicara agama. Karena agama bikinan Allah. Padahal kita tidak berilmu, tidak faham tafsir, tidak belajar hadis, fiqih, nggak mengerti bahasa Arab, ijtihad dengan kebodohannya. Itu berarti berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Itu berbahaya, dosa besar. Kedua, berdusta atas nama Rasul SAW dalam bentuk menyebarkan hadis dhaif apalagi palsu. Tanpa dijelaskan kedhaifannya dan kepalsuan. Apalagi ngarang-ngarang asal bahasa Arab dianggap hadis. Makanya orang yang kayak begitu, setiap mengemukakan hadis tidak disebut ini riwayat siapa dalam kitab apa. Beda dengan apa yang kita jelaskan tadi oleh para ulama dalam kitabnya. Pertama, hadis ini adalah kitab Sahih Bukhari dari Aisyah. Nabi berkata begini-begini. Kan gitu. Selalu disebut perawinya dan kitabnya dan nama sahabatnya. Itu tanggung jawab ilmiah. Itu amanah ilmiah. Adapun orang yang kurang perhatian terhadap hadis, terhadap sunnah Nabi SAW, asal bahasa Arab diaku hadis. Akhirnya banyak peribahasa atau hadis palsu dianggap hadis. Lalu disampaikan secara meyakinkan, sesat dan menyesatkan. Pernah nggak kita dengar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi? Carilah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahat. Bagus isinya? Bagus. Tapi ini bukan hadis. Walaupun benar isinya bagus, jangan dikatakan ini hadis Nabi karena sama dengan berdusta atas nama Nabi SAW. Pernah nggak kita dengar utlubul ilma walau bisin? Cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini bukan hadis, bukan ucapan Nabi SAW. Belum tentu ketika Nabi ada negeri Cina sudah ada.
Pernah nggak kita mendengar orang yang menyatakan bahwa Nabi bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Terserah apa maknanya benar atau tidak, bagus atau tidak. Tapi ini bukan ucapan Nabi SAW. Pernah nggak kita mendengar orang mengatakan Nabi berkata, Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qal wa ma jihadul akbar, qal jihadun nafas. Kita baru aja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanya apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Pernah dengar? Sering nanti sebelum Ramadan. Ini laku benar ini. Ini bukan hadis. Kalau tuh ada sebagian dianggap hadis, dhaif jiddan. Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahaditsil Ihya, takhrij terhadap hadis-hadis yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ditakhrij oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Kata beliau, para ulama ketika menjelaskan hadis ini berkata bahwa ini ucapan seorang namanya Ibrahim bin Adham, bukan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar ada satu kitab namanya Tasdidul Qaus. Beliau menjelaskan, menerangkan hadis ini. Beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang dibuat-buat atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan isinya bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Syekhul Islam membahas hadis ini dalam kitab Al-Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Dibahas hadis ini. Lalu dikutip penjelasan Imam Al-Iraqi, pendapat Imam Ibnu Hajar dan ulama ahli hadis yang lain. Lalu beliau menyatakan isinya bertolak belakang dengan Quran karena apa? Jihad fisabilillah seagung-agung jihad. Jihad melawan orang kafir ini mencakup seluruh jenis jihad. Jihad melawan hawa nafsunya ada, jihad melawan musuhnya ada. Jihad melawan godaan dunia ada, paling lengkap. Lalu dikutip ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan jihad melawan orang kafir itu seagung-agung amal. Dan seterusnya ya. Ini beberapa contoh orang yang tidak teliti, hati-hati terhadap penyampaian agama. Yang paling konyol, ngarang kisah-kisah fiktif untuk membuat orang tertawa, melawak. Lebih konyol lagi, kisah fiktif ini ada unsur pelecehan terhadap para malaikat. Ada kesan malaikat itu salah. Ada kesan malaikat itu bodoh dalam kisah fiktif dia, gitu kan? Wah, itu lebih konyol lagi, ya. Nah, ini ketidakamaнаhan secara ilmiah. Inilah yang oleh Nabi, oleh Umar bin Khattab pernah ditanyakan kepada Hudair bin Ziyad, ya Ziyad bin Hudair, ya Ziyad, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahu nggak kamu apa yang menghancurkan Islam? Dijawab tidak tahu. Lalu kata Umar, yahdimuhu zalatul alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Islam ini akan dirusak oleh zalatul alim, tergelincirnya para ulama. Ulama-ulama yang tidak amanah, yang khianat ilmiah. Niatnya duniawi, maka segala cara dihalalkan. Ngarang-ngarang cerita-cerita yang aneh-aneh bisa terbang. Bisa baca surah Yasin 60.000 kali dari maghrib ke isya. Mi'raj sekian kali kepada Allah berbicara langsung. Dikarang-karang. Yang mustahil. Nabi aja tidak gitu-gitu amat. Ini lebih hebat daripada Nabi. Ini zalatul alim. Merusak Islam dan kaum muslimin. Yang kedua yang merusak Islam adalah jidalul munafiq bil kitab. Jidalnya orang munafik tentang kitab. Didiskusikan, diperdebatkan, diamalkan, tidak membuat orang menjadi liar.
Dan yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudhillin. Hukum yang ditetapkan oleh imam-imam yang pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini 3 hal yang menghancurkan Islam ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari semua penyimpangan yang mengundang murka dan azab Allah baik dunia apalagi akhirat nanti. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan kajian kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhuwah. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.